Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi, NIM 220221084 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan memaparkan atau menjawab sebuah pertanyaan atau soal dari ujian mid semester dari mata kuliah AIK 1. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan yang Anda pahami tentang Islam sebagai way of life dan perbedaannya dengan agama lain. Islam adalah jalan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan manusia, seluruh alam semesta, dan seluruh kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dia menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, dan memberikan seluruh saran hidup serta memberikan petunjuk yang paripurna untuk manusia agar bisa menjalani hidup di alam semesta ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bentuk dan sifat-sifat alamiah kemanusiaannya, sehingga manusia dapat meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Islam sebagai the way of life merupakan ajaran yang memberikan petunjuk arah dan aturan-aturan syariat pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun perbedaan agama dengan agama lain, Islam berbeda dari agama-agama lainnya dalam menyandarkan hukum muamalah yang komprehensif mengenai perilaku manusia secara individual, kolektif, dan internasional. Perintah-perintah ini meliputi segala situasi dan mencakup hubungan antara kawan-kawan dan mitra-mitra serta bahkan antara lawan-lawan. Adapun soal yang kedua yaitu dalam Islam ada 4 sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jelaskan 4 sumber hukum tersebut beserta dengan kedudukannya dan contohnya masing-masing. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber utama. Mengapa? Karena Al-Quran dijamin keautentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Karena pembahasan ibadah dan muamalah dalam Al-Quran bersifat umum, maka diperlukan suatu penjelas. Nabi Muhammad lah yang kemudian merincinya melalui perkataan dan perbuatan beliau. Contohnya adalah sholat dan zakat. Di Al-Quran tidak ditemukan waktu sholat, gerakan sholat, dan lain-lain. Rincian tata cara tersebut dapat ditemukan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu sunnah atau hadis. Menurut Al-Ghawri dalam Mujam al-Musallad al-Hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, keputusan atau sifat. Dalam agama Islam, hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Salah satu contoh penentuan hukum dengan hadis adalah tentang wudhu. Sebagai syarat sah sholat, Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Al-Bukhari dan Abu Hurairah. Yang ketiga yaitu ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ijma yang dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak terdapat penjelasan yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Ijma tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Salah satu contoh ijma adalah
diperbolehkannya vaksinasi dan imunisasi. Pada masa Nabi Muhammad, ilmu kedokteran belum berkembang pesat seperti sekarang, sehingga hukum tentang imunisasi pun belum ada. Karena para ulama melihat imunisasi dan vaksinasi memiliki banyak manfaat dan dianggap sebagai ikhtiar untuk kesehatan, maka ulama memperbolehkan metode kesehatan ini. Yang keempat yaitu kias. Kias merupakan perluasan dari hukum yang ada. Kias adalah salah satu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya, dengan cara mencari padanannya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Contoh daripada kias adalah menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad tidak ada dengan khamar, minuman untuk memabukkan, karena sifat kedua hal tersebut yang membahayakan kesehatan dan menimbulkan ketergantungan. Maka hukum narkotika sama dengan khamar, yaitu haram. Soal yang ketiga yaitu asal-usul proses penciptaan mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Asal mula penciptaan Nabi Adam dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Allah bercakap-cakap dengan malaikat. Allah memberitahu malaikat bahwa akan ada penciptaan makhluk yang dinamai manusia. Manusia akan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Malaikat protes, tidak setuju dengan hal yang direncanakan. Malaikat yakin kalau manusia hanya akan membawa bencana bagi bumi. Mereka akan membuat kerusakan, permusuhan, juga pertumpahan darah. Malaikat merasa keberadaan dirinya sudah lebih cukup sebagai ciptaan Allah, karena mereka senantiasa bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah dan memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dengan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. As-Sajdah ayat 9, ayat 7 dan 9 sampai 9. Adapun soal yang keempat yaitu dalam Al-Quran ada 5 konsep manusia, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu ins. Menurut Dr. Aisyah Abdurrahman bintu Syahti dalam makal fil insan, kata ini selalu muncul beriringan dengan kata jin di dalam Al-Quran sebagai dua istilah yang saling berlawanan, dan jumlahnya ada 18 tempat. Secara bahasa, ins berarti jinak, akrab, ramah, menyenangkan, dan kesan ini berkebalikan dengan istilah jin yang artinya tertutup atau tersembunyi, sehingga menimbulkan kesan liar, misterius, dan menakutkan. Yang kedua yaitu al-insan. Kata al-insan berasal dari kata nasiyah yang artinya lupa, menunjukkan adanya hubungan dengan kesadaran diri manusia disebut al-insan karena kecenderungannya akan sifat pelupa sehingga memerlukan teguran dan peringatan. Kata al-insan digunakan di Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia secara keseluruhan dari totalitas jiwa serta raganya. Yang ketiga yaitu al-bashar. Kata al-bashar dipakai untuk menyebut semua makhluk, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu maupun banyak. Kata al-bashar adalah jamak dari kata basyarah yang artinya kulit. Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan 1 kali dalam bentuk sana dual, untuk menunjukkan manusia dari sudut lahirannya serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Yang keempat yaitu Bani Adam. Kata Bani berasal dari kata Ban'a, artinya membina, membangun, mendirikan, menyusun. Jadi Bani Adam artinya susunan keturunan anak cucu anak Nabi Adam dan generasi selanjutnya. Dalam Al-Quran, term Bani Adam terdapat 6 kali terulang, 38,
seperti bunyi ayat dalam Qasas Al-Isra 17. Al-Quran memuliakan manusia sebagai makhluk surgawi yang sedang dalam perjalanan menuju kehidupan spiritual yang suci dan abadi di akhirat kelak. Yang kelima yaitu Al-Nas. Menurut Jalaluddin Rahmat 2003, lafaz Al-Nas yang mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Inilah manusia yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu 240 kali. Istilah Al-Nas di sini ditunjukkan, yakni Al-Nas menunjuk pada manusia sebagai makhluk sosial. Pertama, banyak ayat yang menunjukkan kelompok-kelompok sosial dengan karakteristiknya. Ayat-ayat itu lazimnya dikenal dengan ungkapan wa'min Al-Nas dan diantara sebagian manusia. Adapun soal yang kelima yaitu dalam Qasas Al-Mu'minun dijelaskan beberapa karakteristik dari orang beriman yang akan meraih keberuntungan. Sebutkan dan jelaskan serta apa upaya yang sudah kalian lakukan untuk meraih predikat tersebut. Yang pertama adalah mereka yang khusyuk di dalam sholat. Ini adalah kriteria paling awal yang disebutkan Allah di dalam surah Al-Mu'minun. Allah berfirman, Aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua yaitu menahan diri dari obrolan yang tak berguna. Orang-orang mukmin selalu jujur dalam berkata-kata. Mereka juga tidak berkata-kata kecuali perkataan yang baik. Perkataannya pun biasanya akan dapat menghasilkan faedah bagi dirinya dan di sekelilingnya. Dalam ayat ketiga surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, wallazina hum anil lagwi mu'ridun, yang artinya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ketiga, menunaikan zakat. Ciri-ciri orang mukmin juga mereka selalu menunaikan zakat, menyisihkan hartanya untuk berbagai jenis zakat yang sesuai dengan perolehan hartanya. Wallazina hum bizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Keempat, menghindari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi, NIM 220221084 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan memaparkan atau menjawab sebuah pertanyaan atau soal dari ujian mid semester dari mata kuliah AIK 1. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan yang Anda pahami tentang Islam sebagai way of life dan perbedaannya dengan agama lain. Islam adalah jalan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan manusia, seluruh alam semesta dan seluruh kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dia menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan dan memberikan seluruh saran hidup serta memberikan petunjuk yang paripurna untuk manusia agar baik. Adapun yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Ciri-ciri orang mukmin juga mereka selalu menunaikan zakat, menyisihkan hartanya untuk berbagai jenis zakat yang sesuai dengan perolehan hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yaitu wallazina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Keempat yaitu menghindari zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat kelima surah Al-Mu'minun yaitu wallazina hum lifurujihim hafizun, yang artinya dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, yang bermakna menjauhkan diri, menahan diri dari zina
seorang mukmin yang hanya menyalurkan hasrat seksualnya terhadap yang halal saja baginya, seperti suami ke istri dan sebaliknya. Yang kelima yaitu mukmin yang amanah dan menjaga hak, baik hak dirinya maupun hak orang lain. Seseorang yang mukmin juga mereka yang selalu menjaga amanah apabila dipercaya diberi amanah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan adapun soal yang keenam yaitu jelaskan hakikat iman dan apa pengaruhnya dalam kehidupan kalian, sertakan contoh tindakan kalian yang didasari penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Nawawi Benten dalam syarah Qatrul Ghaid, hakikat iman adalah seseorang hendaknya membenarkan dan menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab keimanan secara etimologi itu berarti pembenaran. Tindakan atau hal yang pertama yang saya lakukan adalah membiasakan diri membuang sampah di tempatnya. Hal ini merupakan contoh kecil dari tindakan yang bisa kita lakukan. Membuang sampah secara sembarangan dapat berakibat menyumbat saluran air yang pada akhirnya akan menyebabkan genangan air yang mengakibatkan banjir, seperti saat musim hujan seperti sekarang ini. Dengan membuang sampah pada tempatnya akan meminimalisir terjadinya penumpukan sampah dan penyumbatan saluran air akibat endapan sampah. Adapun soal yang ketujuh yaitu tauhid adalah inti dari ajaran Islam. Apabila diaplikasikan memberikan pengaruh positif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Tauhid terbagi menjadi 3, yaitu jelaskan dan sebutkan dan contoh implementasinya dalam kehidupan kalian. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Dia dapat menghidupkan dan mematikan dengan takdirnya, serta dapat mengendalikan seluruh alam semesta dengan sunnah-sunnahnya. Memahami tauhid rububiyah bertujuan agar manusia mengakui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala atas makhluk yang diciptakannya. Contoh yang bisa saya implementasikan adalah tidak mendatangi tukang ramal, karena tidak ada yang bisa mengetahui kejadian masa depan selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadah seperti salat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap padanya. Tauhid jenis ini agar manusia bertujuan mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah dengan benar, sehingga hal ini menjadikan manusia tunduk, taat, dan mengikuti perintahnya. Contoh yang bisa saya implementasikan adalah beribadah kepada Allah, yaitu menunaikan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnahnya. Mempelajari tauhid yang artinya beriman kepada nama Allah dan sifatnya ini bertujuan untuk mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya adalah benar, hak, dan mutlak. Contoh yang bisa saya implementasikan adalah tidak melakukan tindak kejahatan atau perilaku tidak terpuji, karena segala sesuatu atau tindakan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala mampu melihatnya, karena sebagaimana nama Al-Basir adalah Maha melihat.